Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang senantiasa bisa mengobati rasa rindu kita untuk mau bertatap muka di ruang kelas. Karena kita dari awal pembelajaran pun tidak pernah tatap muka secara belajar, ya semoga saja dengan doa yang kita semua panjatkan agar bisa langsung bertatap muka dengan saya, begitupun saya dengan kalian. Terima kasih. Sebelumnya dengan pagi hari ini alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa saya persilahkan. Kita masuk ke pertemuan ini, yaitu tentang gejala alam biotik. Setelah kemarin kita bahas tentang karakteristik biotik dan abiotik, dasar-dasarnya. Apa sih itu biotik? Kemarin saya ajarkan. Biotik adalah contoh biotik adalah seperti makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam golongan biotik. Lalu apa sih yang disebut abiotik? Abiotik adalah pendukung dari aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh biotik, yaitu air, angin, dan lain-lain. Begitupun bisa dibuatkan menjadi suatu sistem energi dari abiotik ini. Contohnya seperti perubahan pada reaksi kimia dan fisika, baik biotik dan abiotik. Maka sebenarnya masih mendalam dalam kajian biotik dan abiotik ini. Karena kan dari awalnya pun sudah saya jelaskan bahwa yang tidak diketahui, yang belum kita ketahui, maka orang-orang IPA ini ingin mencari tahu sedetail-detailnya. Maka rahasia-rahasia yang belum tersingkap dari eksperimen-eksperimen yang orang-orang ini lakukan, dia gali terus-menerus sehingga dapat menghasilkan teori-teori yang sangat ilmiah. Baik itu pun bisa dipertanggungjawabkan atas dasar penemuan-penemuan yang dia lakukan. Contohnya seperti hasil pengamatan lewat indera maupun lewat alat ukur terhadap gejala alam. Gejala alam contohnya mengukur gempa bumi menggunakan seismograf. Itu kan hasil dari langkah-langkah atau teori yang dilakukan oleh peneliti. Alat ukur baik itu indera, ada indera dan alat ukur. Kalau indera kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita dengar, apa yang kita cium. Nah, itu adalah hasil dari indera. Nah, itu pun menjadi salah satu tolak ukur dalam pengamatan penelitian dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, fakta ini dapat terjadi secara berulang-ulang dan selanjutnya indera pun juga akan merespon gejala tersebut. Direspon sesudah terekam, direspon oleh indera tersebut, lalu dilakukanlah pencatatan yang sistematis yang berurutan. Misalkan apa yang terjadi, kenapa harus gempa bumi, misalkan kenapa terjadi gempa bumi, lalu turunannya misalkan karena geseran lempeng di permukaan bumi itu sudah saling beradu, misalkan. Salah satunya itu indikator dari penulisan sistematis. Lalu turunannya lagi apa? Misalkan gara-gara ulah manusia membuang sampah sembarangan, hasil
tanah yang ada di bumi pun hanya sebatas rapuh atau uduh. Nah, itu salah satunya dalam kajian-kajian yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Karena yang paling vital itu adalah tadi indera dan alat-alat untuk pengamatan. Nah, sedikit lagi. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan gejala abiotik alam antara lain, apakah tandanya ada kehidupan dan kehidupan? Ada hidup dan kehidupan. Kalau hidup aja hanya mungkin satu orang, ya. Kalau hidup hanya satu orang, kalau kehidupan itu bergerombol atau saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, dugaan ini dapat dimunculkan mulai semenjak manusia berhipotesa, memprediksi tentang asal-usul kehidupan di muka bumi saat ini. Jadi hipotesis itu dia membuat suatu rangkaian logika yang sistematis tadi, yang berurutan secara logis. Misalnya tanaman bunga matahari sebagai gambar di bawah ini dalam suasana tumbuh dan berkembang sebagai bekal untuk menandai salah satu ciri makhluk hidup. Nah, seperti pohon bunga ini, dia adalah memancarkan suasana tumbuhan yang berkembang dengan tidak hanya satu tumbuhan saja, karena masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang mengitari bunga matahari tersebut, hidup dan kehidupan. Nah, ciri makhluk hidup seperti yang diuraikan ini yang mempunyai, misalnya tanda-tanda ini dilakukan melihat ciri benda hidup membandingkan dengan benda tak hidup lainnya, misalkan seperti bernapas dan bergerak dan tumbuh kembang. Kalau mungkin di sini kasusnya di bunga matahari dia hanya berkembang. Bunga matahari hanya berkembang. Lanjut. Nah, ada lagi seperti ini. Adanya tanda hidup ini juga dapat dilakukan dengan melihat ciri benda hidup dan membandingkan dengan benda tak hidup lainnya. Bernapas. Apakah tumbuhan ini bernapas atau tidak? Misalkan tidak. Lalu detak nadinya masih bekerja, misalkan hewan. Detak nadinya masih bekerja atau tidak, berarti sudah tewas. Berarti suhu tubuhnya panas. Oh, ternyata dipegang udah dingin, berarti sudah tewas. Ada tanda gerak dan sebagainya, ada gerakan-gerakan yang signifikan untuk hewan itu bergerak atau kakinya tendang-tendang atau seperti apa. Nah, contohnya seperti ada di gambar di bawah ini, seperti manusia yang sedang diperiksa oleh dokter. Diagnosis gangguan penyakitnya. Nah, seperti halnya bunga matahari tadi, gambar ini pun memperlihatkan ciri adanya kehidupan. Di sini seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan mengukur tekanan darahnya. Jadi yang masih berdetak merupakan salah satu bukti bahwa manusia masih hidup. Hal ini sesuai dengan ciri umum makhluk hidup. Bernapas, bergerak, dan bertumbuh kembang, berbicara, dan lain-lain. Nah, tadi dari bunga matahari itu ketika lihat kita ada di suatu tempat, maka di situ ada interaksi kehidupan. Kemudian mungkin halnya di gurun pasir. Di gurun pasir kan pohon-pohonannya pun hanya sebatas seperti kaktus. Kalau di negara kita Indonesia banyak pohon-pohon yang memang tumbuh. Tadi jadi adanya tumbuhan itu bisa diidentifikasikan bahwa di situ ada kehidupan. Lalu seperti orang dokter ini, dia mengecek suhu tubuhnya, lalu badannya, lalu nadinya, kan, bahwa
mencirikan bahwa orang sakit pun ketika masih bergerak pun masih bernapas, nah dia masih dikatakan hidup. Beda halnya kalau kita bunuh orang itu kan, kita periksa dibekam oleh bantal seperti di sinetron-sinetron. Nah, ada ciri khusus makhluk hidup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri makhluk hidup. Ciri khusus makhluk hidup, ini kita masih dalam ranah biotik ya. Mungkin kita masih ranah biotik. Ciri makhluk hidup dalam hal ini, makhluk hidup dapat dikemukakan di sini bahwa melalui cara melihat tanda-tanda khusus yang dapat dikenali dari makhluk hidup yang lain. Nah, antara lain memiliki kemampuan dalam hal memperoleh zat makanan dari alam semesta. Misalkan hewan kan memiliki daya gerak yang lumayan cepat untuk mengambil makanannya ke atas pohon. Itu ada insting untuk memperoleh zat makanannya. Lalu B, merespon menjawab berangsang dari lingkungan hidupnya. Misalkan lingkungan kita jelek, lingkungan kita itu tidak baik buat kita. Nah, misalkan kita merespon, kita tidak merangsang atau menstimulus kegiatan lingkungan di sekitar kita karena mungkin lingkungan tersebut jelek. Nah, kita merespon hal tersebut, jadi kita menjauhi lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya mengedarkan zat makanan ke dalam sel pembangun dirinya. Setelah tadi dimakan, proses tumbuh kembanglah tadi. Proses tumbuh kembanglah yang selanjutnya akan bergerak. Mungkin orang itu akan tumbuh ketika dia banyak makan, atau ke atas, mungkin ke samping. Nah, itu. Nah, lalu mencerna makanan dan mampu melakukan proses pernapasan, respirasi. Setelah dimakan tadi, ataukah emang itu menjadikan tumbuh kembang ataupun tidak. Lalu setelah itu dicerna makanan tersebut, lalu dikeluarkan lagi menjadi kotoran. Nah, itu mungkin sirkulasi ciri makhluk hidup. Nah, seperti hewan mungkin ya kita tahu. Lalu misalkan manusia kita tahu. Kalau tumbuhan gimana coba? Nah, di sini tumbuhan. Mungkin nanti kalian cari sendiri untuk tumbuhan seperti apa proses khusus makhluk hidupnya. Lalu selanjutnya mensintesiskan zat pembangun protoplasma. Jadi zat kekebalan tubuh mungkinlah seperti itu akan terbangun ketika tadi proses sebelumnya itu berjalan dengan sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, selanjutnya mampu tumbuh dan berkembang biak. Sudah tumbuh, mencari betina, baik itu manusia, baik itu hewan. Dia akan mencari betina untuk berkembang biak karena pada dasarnya baik hewan dan manusia pun mempunyai hawa nafsu untuk bareng dengan pasangannya. Lalu berkembang biak, penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan. Jadi kalau tadi merespon rangsang dari lingkungan hidupnya, ini disesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Tadi sesudah kita berkembang biak atau sudah mempunyai anak, nah maka di situ akan pasti lingkungannya akan berbeda dengan sebelumnya dia memiliki pasangan. Itu akan berbeda lagi, harus disesuaikan lagi. Nah, ini ada seperti
gambar-gambar dari kegiatan biotik. Nah, vitamin, mineral, dan air merupakan bahan yang diperlukan dalam tubuh manusia. Kekurangan protein seringkali mengakibatkan gejala busung lapar. Kekurangan lemak, karbohidrat disebut mengalami kelaparan. Kekurangan protein bisa jadi busung lapar, kekurangan lemak atau karbohidrat itu akan mengalami lapar atau hungry. Kekurangan mineral dan vitamin mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, misal kekurangan vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri, total. Kurangnya vitamin C menyebabkan gusi, berdarah, dan gangguan kesehatan lainnya. Kekurangan air dan mineral dalam tubuh menyebabkan keseimbangan menjadi terganggu dan sebagainya. Nah, kedua gambar ini adalah yang pertama ada seorang wanita lagi sedang mencari kayu bakar. Lalu ada satu lagi dua orang yang naik tangga dengan laju berbeda. Nah, misalkan yang pertama itu dia hanya sebatas jalan kaki untuk menaiki tangganya. Mungkin salah satunya kita duga bahwa orang tersebut kekurangan karbohidrat karena lemas jadi lapar. Lalu satu lagi itu berjalan dengan cepat untuk mengungguli orang yang di pinggirnya. Nah, lalu ada lagi tuh yang mencari kayu bakar. Kalau misalkan kekurangan vitamin D misalkan atau C atau B dan lainnya akan mengakibatkan gangguan nyeri misalkan ketika dia membawa kapasitas kayu bakar yang berlebihan karena memang umurnya pun udah mulai berumur kan, dia masih banyak menggunakan atau membawa kayu-kayu bakar untuk kebutuhan. Nah, ini peredaran makanan yang terakhir. Materi yang berupa zat nutrisi diambil oleh makhluk hidup dari lingkungan ini berupa zat makanan yang perlu diedarkan. Jadi banyak nih makanan itu, tinggal kita memperolehnya dengan cara berpikir, bertindak agar mencapai secara merata ke seluruh tubuh dengan yang dibutuhkan, tidak berlebihan. Makanan yang tidak berlebihan. Peredaran zat makanan ini dapat berlangsung melalui berbagai cara, misalnya digabungkan atau difusi, osmose. Ini nanti kalian cari lagi. Transport aktif melalui selaput sel atau bersama dengan peredaran darah dan sebagainya. Makanan dan minuman yang masuk lewat mulut lalu dihaluskan dengan mengunyah lewat gigi ya. Dimakan secara halus menjadi lumat dan makanan tersebut lalu disalurkan melalui alat pencernaan makanan, diteruskan ke usus-usus tuh setelah lemas kita makan. Makanan tersebut beredar ke tempat sesuai dengan kebutuhan untuk hidup melalui alat peredaran darah. Dalam hal peredaran makanan ini ada sebagian lagi yang tak berguna lalu dibuang berupa zat padat dan gas. Nah, dibuang dengan zat cair, misalkan kita buang air kecil, lalu secara padat dengan kotoran, misalkan kotoran kita, lalu dengan gas seperti buang angin. Kemampuan bernapas atau respirasi juga merupakan bentuk tanda bahwa peredaran makanan yang kita cerna itu berjalan dengan baik. Setelah kita makan pasti ada proses-proses lagi itu. Proses-proses tersebut, apakah itu menjadi kotoran, apakah itu menjadi zat cair, apakah itu menjadi gas buang atau kentut. Nah, mungkin sampai sini saja materi yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan keterbatasan. Mohon maaf. Untuk selanjutnya penugasan akan dilakukan di Google Classroom. Mungkin nanti kalian bisa cek untuk kelas 10 OTKP. Terima kasih waktu dan tempatnya. Waktunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.